Rumah Sakit Harapan Depok adalah sebuah rumah sakit swasta yang pernah beroperasi di Kota Depok, Jawa Barat. Rumah sakit ini didirikan pada tanggal 2 Juli 1990 atas prakarsa Yayasan Kesehatan Harapan dan resmi tutup operasionalnya pada tanggal 29 Maret 2022. Rumah Sakit Harapan Depok berawal dari sebuah balai pengobatan yang diperkirakan berdiri pada tahun 1960-an pada 20 September 1968 ketika terjadi tragedi Ratu Jaya. Balai pengobatan ini banyak menampung korban kecelakaan tersebut karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan kereta. Kemudian, pada tahun 1990, Balai Pengobatan ini berubah status menjadi Rumah Sakit Harapan Depok setelah diambil alih oleh Yayasan Kesehatan Harapan. Di rumah sakit ini juga berdiri Tugu Cornelis Celestelin yang diduga sebagai Tugu KM 0 Depok. Cornelis Celestelin juga ditulis sebagai Casteligin atau Casteligin. Amsterdam, 10 Agustus 1657, Batavia, 28 Juni 1714. Lahir dari keluarga Padang terkenal. Dia adalah anggota termuda dari keluarga 8 anak. Ayahnya bernama Anthony Celestelin. Tiba di Belanda dari Prancis sebagai seorang Huguenot dan anggota dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Ibunya bernama Maria Trudenier adalah putri wali kota Randstad yang bekerja untuk perusahaan Hindia Barat Belanda. Pada tanggal 28 Januari 1675, Cornelis Celestelin yang berusia 17 tahun naik ke kapal laut kesayangannya yang dinamai sebagai Ship des Wouste Chef dan tiba di Batavia, Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1675. Di Batavia, Celestelin bekerja sebagai akuntan di perusahaan tersebut. Karir Cornelis Celestelin sukses dalam karirnya. Pada tahun 1682, dia adalah salah satu penjaga toko terbesar di Batavia, atau Groten Winkel de Batavia. Kemudian, pada tahun 1691, Celestelin sukses menjadi penjaga toko terbesar terkaya di Batavia. Dan pada tahun 1691, juga ia menjadi orang teratas kedua di Kastel Batavia. Pada tahun yang sama, dia dengan tegas dipecat atas permintaan sehubungan dengan kelemahannya yang semakin memikat. Bukan tidak mungkin bahwa penunjukan Johan van Roon sebagai Direktur Jenderal di mana dia menjadi kepala Celestelin adalah alasan permintaan mengundurkan diri ini. Diketahui juga bahwa Celestelin dan Van Horn tidak cocok untuk bersama. Dari tahun 1991 hingga 1704, Celestelin memperoleh berbagai perkebunan di selatan Batavia, misalnya di Siringsing, sekarang Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
Pada tahun 1695, di tiang 17, sekarang Cimanggis, Depok, atau sekitar 25 km dari Batavia, di tengah jalur Batavia-Buitenzorg, pada tanggal 18 Mei 1696 ini, ia membeli sebidang tanah seluas 12,44 km di tiang 21, sekarang Pancoran Mas, Depok, atau sekitar 32 km dari Batavia, di antara Sungai Ciliwung dan Pesanggerahan. Di sana ia mendirikan organisasi pertama di Pulau Jawa, sebuah organisasi untuk jemaat Protestan yang terdiri dari penduduk asli Indonesia yang diberi nama De Eerste Protestant Organisatie van Christen, atau yang sekarang dikenal dengan Depok. Pada tahun 1704, Charles Stalin membeli tanah lain yang kemudian ia beri nama Waldverden, sekarang Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di perkebunan baru ini, ia mendirikan perkebunan kopi, percobaan pertama di Hindia Belanda, serta kebun binatang Hindia pertama di perkebunan Depok. Ia membuat perkebunan lada. Bukan kebetulan Charles Stalin memberikan keluarga ini bekerja di Depok. Keluarga budak seperti Lawrence dan Loen dari Ambon. Selama periode itu, dia menulis disertasi di mana dia menetapkan manifestasi etis melawan politik pedagang perusahaan Hindia Timur Belanda, terutama terhadap Gubernur Jenderal William van Outhoorn yang mendukung kebijakan perdagangan yang agresif. Jurnalis Charles Stalin menentang perbudakan dan dia akan memberikan budak di tanah kolonial kebebasan mereka. Dewan Gereja Batavia telah memutuskan bahwa perbudakan bertentangan dengan Alkitab. Tetapi ketentuan ini hanya berlaku untuk orang Kristen. Karena itu, Charles Stalin mengubah budaknya menjadi Kristen dan menjadikan mereka orang bebas. Jumlah mereka pada tahun 1714, tahun kematian Charles Stalin, diperkirakan sekitar 200. Untuk tanah miliknya di Depok, Charles Stalin membeli 12 keluarga budak dari berbagai penjuru Nusantara, yaitu ada Bali, Ambon, Bugis, dan Sunda. Diduga ada juga keturunan dari Mergikres, sekelompok Portugis Kreol di antara para budaknya. Dari 12 keluarga budak asli, setidaknya 5 keluarga memutuskan untuk menerima nama Kristen baru dari Charles Stalin. Ada juga keluarga Katolik Roma yang diubah menjadi Kristen Protestan oleh Charles Stalin. Iska, Jacob, Jonathan, Joseph, dan Samuel adalah nama-nama Alkitab yang diberikan kepada Charles Stalin kepada keluarga budak yang bertobat. 7 keluarga yang tersisa mempertahankan nama asli mereka: Bacas, Launres, Leander, Loen, Sodokoh, Soedira, dan Tolense. Setelah Perang Dunia II, nama Sodokoh punah. Tahun 1704, Charles Stalin bekerja untuk perusahaan sekali lagi sebagai dewan luar biasa. Setelah pertemuan pertamanya di Dewan Hindia pada tahun 1705, ia diangkat sebagai anggota biasa Dewan Hindia Belanda pada November 1708, menerima tunjangan bulanan sebesar 350 gulden per bulan. Ia tetap dalam posisi ini sampai kematiannya. Charles Stalin menikah dengan Cat Marina dari Queanbeong,
Dia mungkin sepupunya sendiri karena ayahnya, Dewan Hindia, menikah dengan seorang Henriette Charles-Tellin. Mereka memiliki satu anak laki-laki bernama Anthony, sedangkan wasiat Charles-Tellin menunjukkan bahwa mereka juga telah mengadopsi seorang gadis berdarah campuran sebagai anak perempuannya. Maria Charles-Tellin, 5 Juni 1693, Charles-Tellin meninggal pada usia 56 tahun pada tanggal 28 Juni 1714 pukul 4 sore, dan tanggal 28 Juni masih menjadi hari resmi peringatan kematian Charles-Tellin. Selain kemampuannya yang luar biasa sebagai pengusaha, Charles-Tellin adalah seorang yang bergerak secara sosial. Dalam wasiatnya, Cornelis menemukan bahwa 12 keluarga mantan budaknya memiliki tanah di Depok seluas 1.240 ha. Akan sangat bagus jika dia akan mewarisi properti kolonial dan dengan demikian memperoleh kebebasan mereka, dan dengan demikian ditentukan bahwa tubuh yang dilepaskan serta keturunan mereka akan mendarat selamanya dan digunakan. Nama Charles-Tellin sudah tidak ada lagi. Orang-orang sekarang memanggilnya Charles-Tellin atau Charles-Tellegen. Cornelis Charles-Tellin juga ditulis sebagai Charles-Legen atau Charles-Legen. Lahir dari keluarga pedagang terkenal, dia adalah anggota termuda dari keluarga 8 anak. Ayahnya bernama Anthony Charles-Tellin, tiba di Belanda dari Prancis sebagai seorang Huguenot dan anggota dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Kelahirannya 10 Agustus 1657 Amsterdam, Belanda. Meninggal pada tanggal 28 Juni 1714 di Batavia. Charles-Tellin, tuan tanah baik hati yang membuka kota di Depok. Mengapa keturunan Cornelis disebut Belanda Depok? Karena dari kejadian sehari-hari itulah kemudian berkembang sebutan Belanda Depok untuk kaum pribumi di Depok yang fasih berbahasa Belanda. Jadi, yang disebut Belanda Depok adalah orang-orang pribumi yang tinggal di Depok. Mereka adalah keturunan dari para mantan budak Cornelis Charles-Tellin yang fasih berbahasa Belanda. Di halaman sebuah rumah sakit di Jalan Pemuda nomor 10 ada sebuah tugu berwarna putih yang mirip seperti tugu obelisk kecil. Warna cat putih sudah memudar. Dasar tugu berbentuk kotak persegi 4 seperti badan candi. Tidak ada tulisan apapun di sana, selayaknya tugu yang biasanya menampilkan pesan-pesan dari pembuatnya atau atas dasar apa tugu tersebut didirikan. Tugu Cornelis Charles-Tellin yang sekarang berdiri ini memang bukan tugu yang asli. Maka sebagian orang mempertanyakan nilai dan arti historisnya. Tugu yang asli dibuat pada tanggal 28 Juni 1914 untuk memperingati 200 tahun meninggalnya Cornelis Charles-Tellin dan juga pembebasan kaum budak. Namun, pada penghujung pemerintahan Presiden Soekarno, sekitar tahun 1960, tugu tersebut diratakan dengan tanah. Konon katanya tugu ini dianggap sebagai simbol antek-antek Belanda pada saat beberapa orang ingin membangun kembali tugu ini pada tahun 2002. Sebagian besar tergabung dalam Yayasan Lembaga Cornelis Charles-Tellin atau YLCC. Oke, segitu dulu tentang sejarah Tugu Cornelis Charles-Tellin.